Suatu pagi di stasiun Kowloon, Hong Kong, Asing terlihat ingin membeli minuman kaleng pada mesin. Tak lama, petugas menegurnya karena Asing menggunakan uang Cina bukannya uang Hong Kong. Sekedar informasi, Asing ini berasal dari Cina dan sedang menanti jemputan dari Pamantat. Lalu, karena petugas tak mau meminjamkan uang Hong Kong kepadanya, maka Asing pun mulai memeluk mesin minuman itu. Dan hasilnya, minuman kaleng pun keluar meski Asing tak memasukkan uang sepeser pun. Dari sini bisa diketahui bahwa Asing ini punya kekuatan gaib. Sementara itu, Pamantat malah sedang asik bermain mahjong dan lupa untuk menjemput Asing keponakannya itu. Beruntung, Asing yang tahu alamat Pamantat terlihat sudah sampai di depan rusunnya. Walhasil, Asing pun meneriakkan nama Pamantat, tapi sayang para penghuni rusun langsung melemparinya. Kemudian saat mau duduk di dekatnya penjual koran, Asing melihat berita pembunuhan yang sedang viral di Hong Kong. Lantas Asing yang banyak akal pun menghampiri Poluan untuk melapor bahwa pembunuh kasus viral itu ada di rusun sana. Adapun foto yang diajukan adalah fotonya Pamantat. Walhasil saat Pamantat lagi asik bermain bersama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba saja polisi datang demi membekuk Pamantat. Sudah pasti Pamantat mengelak bahwa bukan dialah pelakunya. Di waktu yang sama, Asing akhirnya mengaku bahwa tadi dia hanya ingin mencari pamannya saja. Setelah tahu jika semua ini hanya salah paham saja, maka polisi pun meninggalkan rusun ini. Kemudian sesaat polisi pergi, sudah pasti Pamantat mengomeli Asing karena tadi iseng melaporkannya pada polisi. Nah, di tengah omelan inilah Pamantat mau menyalakan rokok tapi tak ada koreknya. Lantas Asing menggunakan penglihatan tembus pandangnya demi memberitahu jika mancisnya itu ada di kaleng biskuit itu. Dan ternyata benar, korek itu memang ada di sana. Pamantat sendiri baru mulai sadar dengan kesakian Asing barusan. Lantas Pamantat minta Asing menebak jenis apa sajakah dari buah mahjong yang Pamantat acak ini. Dengan mata tembus pandangnya, Asing bilang 3 hijau, 4 merah, dan 4 putih. Setelah buahnya dibuka, ternyata tebakan Asing tadi benar semuanya. Sudah pasti Pamantat makin merasa kaget. Keesokan paginya, saat sedang beristirahat, diketahuilah asal-muasal tenaga gaibnya Asing itu. Jadi, pada umur 9 tahun, Asing pernah sakit keras, tapi setelah sembuh, tiba-tiba saja Asing jadi memiliki tenaga gaib. Bahkan, Asing sempat bekerja di bandara untuk memeriksa barang bawaan para penumpang. Namun, setelah ada mesin X-ray, Asing jadi dipecat dan akhirnya merantau ke Hong Kong bersama Pamantat ini. Di malam harinya, Pamantat mengajak Asing ke kasino kecil-kecilan. Asing diminta untuk menebak angka dadu agar Pamantat bisa terus menang banyak. Sialnya, kemenangan itu malah membuat geram pihak kasinonya. Sebab pihak kasino jadi mengalami kerugian yang begitu besar karenanya. Maka dari itulah, sepulang dari kasino, mereka berdua dicegat oleh pihak kasino dan mau dipukuli. Takut Asing kenapa-napa, maka Pamantat menyuruh Asing untuk kabur saja. Sedangkan Pamantat dikejar-kejar oleh pihak kasino. Di tengah pelarian, Asing yang panik melompat ke arah mobil lewat dan berharap dibawa jauh-jauh dari sini. Ternyata pengemudi mobil ini adalah Yimong. Asing sendiri terlihat langsung naksir pada sosok Yimong. Tapi sial, mobil Yimong ternyata juga sedang dikejar-kejar oleh banyak orang. Setelah bensin mobilnya habis, Asing bertanya kenapa Yimong ini bisa dikejar-kejar oleh banyak orang begini. Ternyata Yimong baru saja menghabisi nyawa dari bos geng mereka. Dan pengeroyokan pun sempat terjadi. Tapi rupanya Yimong ini sangat pandai bertarung. Saat Asing mau menunjukkan tinjuannya, tiba-tiba saja ada pemotor yang datang demi menolong Yimong. Pemotor itu adalah Billy, gebetannya Yimong. Lalu perkelahian pun kembali berlangsung. Untuk yang kedua kalinya, saat Asing mau memukul, tiba-tiba saja aksinya itu tertunda lagi. Hingga pada akhirnya, para gangster pun tumbang semua dengan Asing yang belum sekalipun memukul. Lepas itu, Yimong dan Billy pun pergi berlalu. Sebelum pergi, Yimong memberitahu namanya dan melambaikan tangannya. Asing sendiri jadi gagal fokus karena malah melirik ke arah tompel di ketiaknya Yimong. Nah, sejak saat inilah Asing bertekad untuk menikahi Yimong suatu hari nanti. Keesokan harinya, bertanding judilah dua orang kaya beda negara yang selalu ingin bersaing. Yang satu bernama Hung Yi dan bernegara Hong Kong. Sedangkan satunya lagi adalah Jeff Lau berwarga negara Taiwan. Saat itu, Jeff Lau dapat kartu bagus yang berpeluang menjadi Royal Flush, kartu tertinggi di judi poker. Asalkan kartu tertutupnya itu adalah as hati. Sedangkan Hung Yi tak kalah bagus karena kartunya juga berpeluang menjadi Royal Flush. Asalkan kartu tertutupnya itu adalah as sekop. Nah, buat juragan yang nanya bagaimanakah jika Royal Flush bertemu dengan Royal Flush juga? Apakah mereka akan imbang? Tentu saja jawabannya tidak. Karena jenis kartu itu juga punya urutan. Yang tertinggi adalah sekop, yang kedua adalah hati, kemudian wajik, dan yang terakhir adalah keriting.
Kalau juragan pernah lihat kartu remi secara langsung, biasanya as sekop itu punya desain yang paling berbeda sendiri. Hal itu menandakan bahwa jenis sekop lah yang memang paling tertinggi. Jadi, jika kartu mereka sama-sama Royal Flush, maka bisa dipastikan Hung Yi lah yang akan menjadi pemenangnya. Lalu dibukalah kartu tertutup Jeff Lau yang menampilkan Royal Flush hati. Sialnya, kartu tertutup Hung Yi ternyata juga kartu as. Kalau sudah begini, maka Royal Flush sekop lah yang lebih diunggulkan. Dan Jeff Lau pun pergi dari sana dengan kekalahan yang cukup mencengangkan. Setelah Jeff Lau pergi, Billy dapat laporan dari kasino kecil-kecilan bahwa ada orang Cina yang punya kemampuan memenangkan judi di setiap saat. Lantas Hung Yi pun ingin mengundang asing untuk datang kemari. Keesokan harinya, lomba pacuan kuda terlihat sangat ramai akan pengunjung. Cory dan Bibilu sahabat Pamantat juga ada di sana guna memasang uang taruhan. Sialnya, setelah lomba selesai, kuda jagoan Cory dan Bibilu malah kalah. Itu artinya uang mereka sudah habis, padahal uang itu mau digunakan untuk operasi keluarganya. Melihat Bibilu menangis, maka asing pun bertanya mengapa. Setelah Cory menjelaskan semuanya, maka asing mau meminjam tiket taruhan mereka terlebih dahulu. Ternyata asing bermaksud untuk mengubah tiket itu menggunakan tenaga gaibnya, agar nomor tiket undian itu bisa memenangkan taruhan ini. Setelah berhasil mengubah tiketnya, asing yang kecapean memberikan tiket itu pada Bibilu. Tentu saja mereka girang karena nomor tiket mereka berubah menjadi pemenangnya. Sepulang dari pacuan kuda, asing terlihat sangat kecapean karena jurus mengubah kartu itu memang sangat menguras tenaga. Tak lama, Cory yang baru pulang menyampaikan surat pos berisi undangan pada asing dari Hung Yi, seorang bos besar. Tentu saja Pamantat membujuk asing untuk hadir ke undangan itu, mengingat Hung Yi adalah bos geng besar yang terkenal sangat kaya. Namun, asing sendiri mengaku tak bisa bermain judi poker. Walhasil, Pamantat pun mengajari asing untuk berjudi. Mula-mula, Pamantat menunjukkan film dewa judinya Chow Yun Fat kepada asing. Melihat Chow Yun Fat masuk ke dalam dengan berjalan lambat, asing pun bertanya mengapa. Sudah pasti Pamantat tak menjawab karena itu kan cuma efek gerak lambat saja dalam film. Keesokan harinya, hadir jugalah asing ke sana. Asing berjalan secara lambat bermaksud untuk meniru dewa judi pada film yang dia tonton kemarin. Meski terlihat agak aneh, tapi Hung Yi tetap menyambutnya. Adapun alasan Hung Yi mengundangnya adalah untuk memodalinya berjudi melawan pejudi bule. Di lain sisi, Yimong dan Billy mengawasi asing melalui layar pemantau. Tak lama, datang jugalah Hung Yi ke sana demi memantau asing. Hung Yi menatap serius ke arah tangan asing yang diam-diam turun ke bawah. Ternyata asing hanya sedang ingin menggaruk selangkangannya saja dan sesekali mencubitnya. Sementara itu, bule yang hendak dilawan asing adalah dua perempuan yang sangat jago. Sudah pasti asing yang sebenarnya tak bisa judi pun terus mengalami kekalahan demi kekalahan. Uniknya, Hung Yi masih saja percaya, malahan menyuruh Yimong untuk mengirim uang modal lagi kepada asing. Nah, saat Yimong mengantarkan uang inilah, tenaga asing yang tadinya terkuras habis pun berangsur-angsur naik karena kehadiran Yimong, gadis dambaannya. Kalau sudah begini, maka giliran asing lah yang terus-menerus mengalami kemenangan. Hung Yi sendiri langsung sadar jika asing ini naksir pada Yimong. Singkat kisah, permainan pun berakhir. Asing dan Pamantat langsung pulang ke rumah. Sementara Hung Yi bukannya mempekerjakan asing, Hung Yi malah lebih suka untuk menjebaknya saja. Di malam harinya, ajudan cantik Hung Yi yang selama ini menyamar melapor pada Jeff Lau bahwa asing punya kekuatan gaib untuk memenangkan setiap pertandingan judi. Walhasil, keesokan harinya Jeff Lau mengundang Pamantat ke rumahnya untuk menawari kontrak kerja agar ponakannya itu mau mewakili Taiwan dalam lomba judi yang akan segera digelar. Sementara itu, Hung Yi menghajar ajudan cantiknya yang ketahuan berkhianat karena telah melaporkan kesaktian asing kepada Jeff Lau. Dan tak lama dari itu, Hung Yi mengirim kacung-kacungnya untuk menghabisi Jeff Lau. Mereka datang menaiki mobil dan memakai seragam serba hitam-hitam. Tak lama, datanglah Yimong dan Billy demi memperkuat pasukannya Hung Yi. Tentu saja tembak-tembakan pun tak terhindarkan lagi. Jeff Lau sendiri panik bukan main, menyusul kacung-kacungnya pada tewas ditembaki kacungnya Hung Yi. Akan tetapi, tiba-tiba saja Yimong yang berpakaian hitam menembaki kawan-kawannya sendiri. Tentu saja banyak kawannya yang tewas karena tak menyangka Yimong melakukan ini. Ternyata selama ini Yimong adalah kacungnya Jeff Lau yang disuruh menyamar jadi kacungnya Hung Yi. Lalu saat Yimong ditodong oleh Billy, Billy nampak kecewa dengan pengkhianatan Yimong ini. Namun saat Billy lengah, Yimong menembak kakinya Billy. Meski Jeff Lau memerintah untuk menghabisinya, Yimong tetap menolak karena bagaimanapun Yimong pernah punya hubungan dengannya. Dan Jeff Lau pun memakluminya. Kemudian mereka kabur menaiki kapal karena kacung Hung Yi yang tersisa masih mengejar mereka. Asing sendiri girang karena dia bisa semakin dekat dengan si Yimong.
Keesokan harinya, pada lomba judi internasional, Hung Hee berhasil memenangkan pertandingan, begitu pula dengan Asing. Selepas bertanding, Jeff Law membiarkan Asing berduaan dengan Yimong karena memang cuma Yimong lah semangat hidupnya. Akan tetapi, nampaknya Yimong tidak naksir balik kepada Asing. Itu bisa dilihat dari ekspresi wajahnya yang biasa-biasa saja meski sudah dibelikan anting yang mahal. Pada suatu malam saat sedang makan berduaan di sebuah restoran, tiba-tiba saja kacung Hung Hee menyerang Asing. Sialnya Yimong diculik dulu oleh si Billy. Walhasil Asing pun menghadapi para kacung itu ditemani oleh Pamantat yang sedang menyamar jadi wanita. Asing tak sengaja meninju Pamantat tapi beruntung malah kacunglah yang terpental. Nah dari sinilah awal mula ditemukannya tinjuan antara. Yang mana tinjuan antara ini muncul lagi di film Dewa Judi 3. Taksan tak ngau. Keesokan harinya, Asing tak hadir di lomba judi karena sedang sakit. Tentu saja Jeff Law marah pada Pamantat dan mengancam akan mengebirinya jika Asing berani tak hadir sekali lagi. Lantas setibanya di rumah, Pamantat membujuk Asing untuk kembali bertanding. Adapun penyebab Asing sakit adalah karena Yimong gadis dambaannya sudah diculik Hung Hee. Walhasil Pamantat dan Bibi Lu pun mempersembahkan gadis penggantinya yang tak kalah cantik dari si Yimong. Ternyata dia adalah Aping, istrinya Cory. Uniknya, bukannya takjub dengan dandanannya Aping, Asing malah takjub dengan tompel di ketiaknya yang memang mirip dengan punyanya Yimong. Nah, sejak saat inilah Asing berpacaran dengan keteknya Aping yang dia anggap sebagai Yimong. Mulai dari makan bersama di restoran sampai berjemur di pantai pun hanya ketek Aping lah yang Asing ajak ngobrol. Sepulang berpacaran, Sandra mengalami cedera karena harus selalu mengangkat ketiaknya. Lalu saat masuk ke kamarnya, Cory yang cemburu bermaksud untuk minggat dari sini. Cory tak menyangka Aping mau-maunya melakukan itu hanya demi uang saja. Padahal alasan Cory mencintai Aping adalah karena Aping mampu menjaga harga dirinya meski kondisi hidupnya sangatlah miskin. Mendengar pertengkaran itu, Asing jadi tak enak hati kepada Cory dan juga Aping. Lantas Asing membela Aping dan mengakui jika dirinya lah yang sebenarnya bersalah. Tengah malam harinya setelah pertikaian itu, Asing terlihat duduk merenungi kesalahannya barusan. Kemudian saat Pamantat mau menghampiri Asing, Pamantat hanya mendapati sepucuk surat dari Asing yang ada di ranjangnya. Ternyata Asing memutuskan untuk pulang ke Cina karena sudah merasa sangat bersalah. Asing juga berpesan agar Pamantat tidak berjudi lagi, begitu pula dengan dirinya. Kemudian saat Pamantat mau mencari Asing keluar, tiba-tiba saja kacung Jeff Law melarangnya. Karena Pamantatlah yang harus bertanggung jawab jika di final nanti Asing tak bertanding judi. Keesokan harinya, Cory dan Aping mencari Asing kemana-mana tapi sayang tidak ketemu juga. Ternyata Asing sudah berada di stasiun Kowloon demi berangkat menuju Cina daratan. Kembali ke Aping dan Cory, tiba-tiba saja Aping melihat sesosok kacung Hung Hee yang mau masuk ke dalam mobilnya. Lantas mereka pun mau mengikuti sang kacung karena siapa tahu Asing diculik juga oleh kacungnya Hung Hee. Singkat kisah, setibanya di sebuah gudang, Aping dan Cory baru tahu jika ternyata Yimong diculik di sini. Walhasil mereka pun melepaskan ikatannya Yimong dan kabur dari sini. Sementara itu, final lomba judi pun dimulai juga, yang mana final ini mempertemukan negara Hong Kong melawan negara Taiwan. Hung Hee sebagai wakil Hong Kong terlihat sudah hadir di sana menunggu kehadiran Asing wakil Thailand. Lantas wasit bilang jika dalam 10 menit Asing belum datang, maka Hung Hee lah yang akan dijadikan juaranya. Untungnya saat tinggal beberapa detik lagi, Asing tiba-tiba mengejutkan para hadirin dengan kedatangannya. Pamantat sendiri memandangi Asing dengan haru karena Pamantat sudah menganggap Asing seperti anaknya sendiri. Dan Asing pun duduk di kursinya. Sebelum permainan dimulai, Hung Lee mohon izin untuk menghampiri Asing sejenak. Hung Hee ingin bersalaman sambil menyelipkan suatu benda ke tangannya Asing. Ternyata Hung Hee memberikan antingnya Yimong. Tentu saja Asing yang menganggap Yimong masih diculik pun jadi merasa panik. Kalau sudah panik begini, maka bisa dipastikan kesaktian Asing hilanglah sudah. Asing jadi tak bisa lagi menggunakan penglihatan tembus pandangnya. Bahkan Asing sempat bilang mau menyerah saja. Mendengar itu, sudah pasti Jeff Law marah dan mau menghabisi nyawanya Asing. Mendengar ketulusan Pamantat itu, Asing pun jadi batal untuk menyerah dari Hung Hee. Meski sudah tak sakti lagi, tapi Asing masih punya otak untuk berpikir cerdas. Setelah sama-sama menerima 2 kartu pertama, Asing langsung mengajak taruhan semuanya alias all in. Tentu saja karena ini baru babak pertama, Hung Hee pun mundur dari taruhannya.
Akan tetapi di babak berikutnya Asing masih menggunakan siasat yang sama, yakni mempertaruhkan semua chipnya untuk menggertak Hung Yi. Sudah pasti Hung Yi yang kartunya jelek pun mundur lagi. Uniknya tak hanya 2 kali Asing terus-terusan mengajak taruhan all-in dan terus-terusan pula lah Hung Yi menyerah. Nampaknya Asing hanya ingin mengulur waktu sampai habis dan mengincar kejuaraan ini melalui kemenangan kecil-kecilan. Sadar bahwa dirinya bisa-bisa kalah, maka kali ini Hung Yi pun meladeni taruhan all-innya Asing. Singkat kisah, dibagikanlah kartu kelima Hung Yi yang ternyata adalah 7 hati. Perlu diketahui, kartu tertutup Hung Yi adalah Raja Hati. Itu artinya kartu Hung Yi adalah flush alias 5 kartu sejenis, yang mana pegangan kartu ini berada di urutan kelima. Sementara itu, Asing punya 3 kartu as yang berarti kartunya hanya Three of a Kind saja. Bila diadu dengan kartu flashnya Hung Yi, sudah pasti kartu Asing kalah karena Three of a Kind itu berada di peringkat ke-7. Yang lebih membuat sial lagi, kartu kelima Asing bukannya as sekop melainkan hanya 3 sekop saja. Walhasil Asing pun mengeluarkan jurus pengubah kartunya meski dia sadar jika tenaganya itu sudahlah hilang. Namun secara tiba-tiba datanglah Aping dan Kori ke sana diikuti dengan Yimong, gadis dambaannya Asing. Kalau sudah begini maka tenaga Asing pulih kembali dan Asing pun mulai melancarkan jurus pengubah kartunya. Selepas itu Asing membuka kartunya yang ternyata tidak berubah juga dan masih 3 sekop. Lalu Hung Yi yang girang membuka kartu tertutupnya yang ternyata berubah menjadi as sekop. Rupanya yang diubah Asing bukanlah kartunya sendiri melainkan kartunya Hung Yi. Kalau sudah begini maka Asinglah yang dianggap menang karena kartunya adalah Three of a Kind. Sedangkan kartu Hung Yi adalah high card, yaitu kartu paling rendah di judi poker. Tentu saja Hung Yi melapor terjadi kecurangan, tapi wasit yang menyaksikan sendiri pertandingan ini tak menganggap adanya kecurangan. Dan Hung Yi yang marah pun diamankan oleh para petugas. Setelah dipastikan menang, Asing menghampiri Kori dan Aping terlebih dahulu. Karena berkat merekalah Asing jadi sadar bahwa tenaganya ini hendaknya digunakan untuk kegiatan amal saja. Kemudian giliran Yimong lah yang dihampiri Asing. Asing sadar jika selama ini Yimong tak pernah menyukainya. Lantas Asing mengajak Yimong untuk berteman saja. Mendengar ajakan pertemanan Asing, Yimong jadi merasa rendah diri. Karena mustahil bagi gadis sederhana sepertinya bisa makan malam bersama sang juara dunia. Mendengar itu tentu saja Asing menyanggupi ajakan makan malamnya Yimong. Dan film pun berakhir.